Bang Habib, Ya. udah ngerasa jadi pahlawan sekarang? Ini apa sih DPR ini? Ini kan fungsinya monitoring, fungsinya legislasi, fungsinya budgeting. Sekarang kok ngurusin perkara-perkara viral? Ya insya Allah saya bukan mau jumawa ya. Saya merasa saya sangat paham soal lemahnya KUHP dan KUHP kita dalam melindungi warga negara. Apa betul Bang, mengangkat kasus-kasus ke DPR seperti ini adalah upaya untuk pengalihan isu-isu tertentu Bang? Pak Menpolri ya kan ya mengecam Kapolri ini gini kok mengapa membiarkan anggota-anggota Polri diperiksa di Komisi 3. Pokoknya kita yang jelas tuh nggak ada konflik of interest. Di era post-truth begini, melaporkan orang dengan pencemaran nama baik, apa nggak bakal bikin capek aja Pak? Sobat, selama ini katanya keadilan itu sesuatu yang sumir, tak terlihat dan sulit untuk dijangkau karena jalannya panjang dan berliku. Tapi siapa sangka di tempat saya duduk ini, yang kita saksikan depan mata, seringkali yang mereka merasa ketidakadilan, mereka mengadukan perkara mereka ke anggota dewan. Dan saya lihat jalannya nggak berliku. Kita tunjukkan, jalannya hanya sekitar 4 meter. Ya, 4 meter dari antara mereka yang biasa duduk sebagai korban dengan pimpinan sidang yang saya juluki sebagai pendekar keadilan Senayan. Ampun. Bang Habib Roman, apa kabar? Siap, Bram. Yo. Bang Habib, Ya, udah ngerasa jadi pahlawan sekarang? enggak juga menjalankan tugas saya kita. Sekedar menjalankan perintah Pak Prabowo dan saya wakil rakyat itu pesannya Pak Prabowo itu gimana caranya wong cili iso gumuyu. Dalam konteks hukum itu bisa bisa tersenyum ya, wong cili bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan. Itu yang dipesan-pesan Pak Prabowo lewat senior saya Pak Dasko. Ketika menunjuk saya sebagai ketua Komisi 3. Oke, jadi abang mau katakan bahwa Pak Prabowo pun mengamati, bisa jadi juga memberikan masukan-masukan atau juga memberikan atensi terhadap perkara yang dibahas di ruang rapat Komisi 3 DPR ini? Oh ya pasti dong. Jadi kan kita ada mekanisme laporan fraksi sampai ke beliau selaku ketua umum maupun selaku ketua Dewan Pembina. Ya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Saya sebagai pers Bang, saya memberikan apresiasi tinggi atas satu kasus yang baru-baru ini diberikan atensi lah oleh DPR RI, utamanya Komisi 3 dan rekan-rekan abang anggota di sini, sehingga pada akhirnya kita lihat bagaimana jalan keluar kasus itu. Dan terus terang bagi saya sesuatu yang positif tidak ada pernah salahnya untuk memberikan apresiasi. Bukan pribadi Habibur Rahman ketua, bukan. Ini kan kawan-kawan kalau Bram lihat ya, semua kompak ya di Komisi 3 ini ya. Jadi kita ya alhamdulillah saya punya teman-teman Komisi 3 periode 1 kali ini luar biasa, kompak dan perhatian terhadap orang-orang kecil. Oke. Tapi saya juga berharap sih Bang, sebetulnya apresiasi tinggi saya ini sebetulnya jangan sampai subjektif, jangan sampai juga semu ya Bang ya. Okay. Karena ada yang apresiasi tapi nggak sedikit loh Bang, yang kritik juga. Ada. Ini apa sih DPR ini? Ya. Ini kan fungsinya monitoring, fungsinya legislasi, fungsinya budgeting. Sekarang kok ngurusin perkara-perkara viral, perkara-perkara yang out of the box yang nggak pernah kita pikirkan. Ya, kita serahkan penilaiannya ke rakyat. Ya. Kadang-kadang kami bercanda di Komisi 3. Apa candanya? Ya kan ya? Kita ini seolah-olah intervensi.
Oke. tapi faktanya intervensi. Kalau- Katanya memang intervensi. Tapi kalau untuk orang kecil, akhirnya kan untuk rakyat kecil pencari keadilan, kita pakai power kita. Abang menyadari ya Ya pasti. bahwa memang ini adalah penggunaan instrumen power, penggunaan instrumen dari DPR untuk memastikan penegak-penegak hukum melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya jadi gini, apa namanya kan secara umum, Iya. secara normatif, kita sudah bikin yang namanya KUHP dan KUHP baru. Betul. Itu dua produk yang seharusnya kita bikin 28 tahun yang lalu ketika awal reformasi. Iya. Karena reformasi hukum itu kan harusnya reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana itu ya KUHP dan KUHP. Iya. KUHP lama orientasinya adalah restitutif, hukum sebagai pembalasan. KUHP lama ya, KUHP baru hukum sebagai Restoratif. restoratif ya untuk menimbulkan perbaikan. Iya. KUHP lama mengedepankan keadilan formalistik, Oke. KUHP lama juga, KUHP baru dan KUHP baru mengedepankan keadilan substantif. Nah, sehingga mustahil ya rakyat yang berurusan dengan masalah hukum pidana bisa gampang mendapatkan keadilan kalau berbasiskan KUHP dan KUHP lama. Nah, itulah yang kita insert bagaimana nilai-nilai yang saya sebutkan tadi di KUHP dan KUHP baru. Murni produk kita menggantikan KUHP versi kolonialis Belanda, menggantikan KUHP buatan Orde Baru tahun 81. Yang waktu itu kita tahu Orde Baru sangat otoritatif ya, sangat otoriter ya. Sehingga nggak mungkin lah gitu ya, rakyat dapat keadilan. Tapi sekarang sudah ada KUHP dan KUHP. Masalahnya kan tinggal penerapan, Pak Bram ya. Nah, penerapan ini memang masih banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai. Nah, itulah yang kemarin banyak aduan ke kita. Sebagian besar sebenarnya yang nggak ditinjau oleh publik adalah selesai dengan kita komunikasi ke Satker penegak hukum terkait. Kita telepon, kayak saya tadi barusan di Palu, Polres Palu ada orang ya kan cuma sengketa antar tetangga, tiba-tiba mau ditahan ya kan. Saya telepon Kapolres, Kapolda, bisa nggak kalau tidak ditahan? Kan ini kan cuma sengketa antar tetangga. Sengketa antar tetangga soal apa nih Bang? Biar Ada orang bangun rumah, gentengnya tuh ke rumah tetangganya. Cuma mereka batas-batas sengketa. wilayah. Bukan batas wilayah juga, karena pembangunan eksesnya merusak rumah di sebelahnya. Nah, kalau kearifan kita zaman dulu Pak Bram, yang kita aktifkan kembali di dalam KUHP dan KUHP baru, nggak semua masalah itu harus ke hukum. Betul. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Musyawarah lah. Musyawarah. Sekarang namanya itu restoratif justice. Oke. Nah, ini yang banyak yang sudah setelah KUHP dan KUHP baru harusnya diarahkan ke sana, tapi masih miss ya. Iya. Kita ingatkan, ini ada KUHP KUHP baru, paradigma kalian jangan ke KUHP dan KUHP yang lama. Nah, itu dia kan Iya. itu tugas dari pucuk pimpinannya semestinya Bang. Iya. Jadi ada kesan bahwa wah Abang langsung telepon ke satuan Ternyata wilayah kan atau pimpinan ketidakadilan itu kan ada di wilayah, mana-mana. intervensi nanti. Iya kan? Oh. Ketidakadilan ada di mana-mana dan kita harus berani masuk dari di mana masalah paling sering terjadi. Jadi kita bukan bersikap seperti pengadilan. Kalau pengadilan itu kan tidak bisa menolak perkara. Kalau kami justru harus selektif memilih masalah. Iya, iya. Masalah yang paling benar-benar urgent menurut kami adalah yang di RDPU kan di sini, masalah yang begitu viral, mengusik rasa keadilan masyarakat, ya kan ya. Ini terdeteksi dengan di media sosial, di media mainstream, ya. Iya. Nah, yang kalau tidak kita tangani justru institusi yang bersangkutan yang jelek, yang rusak. Oke, akan mengganggu Iya. kredibilitas atau kepercayaan Institusi, publik terhadap institusi ya kan? yang bersangkutan. Kayak Maksud? waktu Karo, Amsal Amsal Setepu, ya. Kan kita kan sebetulnya kan nggak gelar RDPU. Kita ingatkan dengan kita rakar khusus, ya kan ya. Kita ingatkan, kita lalu minta Amsal diberikan penangguhan, ya kan ya. Kita tidak nyaman juga memanggil mitra di tingkat bawah, ya menengah ke bawah itu hadir ke sini kan seperti diadili, ya kan, seperti mereka dibully lah kan nantinya kan. Tapi format